Selamat pagi semua, brothers dan sisters dari Jakarta, Bogor, Depok, Bali, Ambon, juga Papua. Ada 3 jemaat kita di Jayapura, Sorong, dan Manokwari. Hari ini kita berkumpul di sini sebagai satu region di bawah Rasul dan Rasuli, Bapak Ibu Prengki. Dan kita bersyukur bisa menikmati fellowship yang luar biasa. Tadi kita mendengarkan sharing satu sama lain, walaupun kita sebagian mungkin ada saudara dan saudari kita yang masih dalam penyembuhan COVID, dan ada juga saudara kita dan saudari kita yang bahkan meninggalkan kita dan pergi ke rumah Bapa melalui situasi ini. Tetapi satu hal yang kita percaya, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami, di atas segala keadaan kami hari ini. Karena tidak ada yang bisa mengubah kasih Bapa kepada kami. Perhatian Tuhan, rancangan Tuhan, tidak akan pernah bisa digeser dari kami anak-anak-Mu. Bantu kami hari ini Tuhan bisa merasakan Engkau, melihat Engkau, dan mempercayai Engkau adalah Allah Bapa kami yang hidup, aktif, real, bekerja nyata di dalam semua fakta hidup kami. Dan kami adalah jemaat-Mu yang juga hidup seperti Bapa kami hidup di tengah situasi ini. Tuhan, tuntun kami, biarlah firman-Mu hari ini yang Engkau percayakan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi satu keyakinan yang teguh. Menuntun hidup kami melewati segala situasi bukan hanya di dalam pergumulan, tetapi kami melewatinya di dalam kemenangan demi kemenangan iman. Dan kami bisa melihat betapa besarnya Engkau Tuhan dan Bapa kami. Sertai hamba-Mu, sertai anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang kami lagi beribadah saat ini. Roh Kudus menuntun kami sepenuhnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar lanjut kembali tentang the Church of the Living God. Kata-kata ini sudah yang keempat minggu kita dengarkan di dalam khotbah, tapi juga kita dengarkan di dalam saat teduh kita, personal time kita dengan Tuhan, juga di dalam grup kita, gereja dari Allah yang hidup. Wow, kenapa ini penting? Karena kita tahu Allah kita hidup. Sangat mudah dalam situasi seperti sekarang ini, kita tidak melihat bahwa Allah kita itu hidup. Kita bisa melihat bahwa fakta-fakta yang kita alami saat ini itu lebih hidup. Dan kita bisa menceritakan fakta itu menjadi lebih viral, lebih menarik, lebih real, bahkan lebih menyentuh pikiran kita atau bahkan menguasai situasi kita, dan kita lupa bahwa Allah kita hidup. Amin. Kita udah mendengarkan khotbah juga ini dari Jawa Barat, Bali, Ambon, Papua. Khotbah Pak Franky kita lihat 2 minggu lalu. Kalau kami minggu lalu itu adalah berbicara tentang jemaat Allah yang hidup itu dasarnya firman Tuhan. Amin. Bangunannya roh dan kebenaran. Tetapi isi di dalamnya itu adalah kasih. Wow, dalam situasi saat ini dasar kita tetap firman Tuhan. Amin jemaat. Dan bangunan kita, orang melihat jemaat ini, roh dan kebenaran ada di sana. Dan kita juga punya kasih yang makin kuat satu sama lain. Dan minggu lalu juga Pendeta Moses dari Bali menekankan kasih itu. Fellowship di dalam terang. Fellowship di dalam kasih. Dan hari ini saya
akan berkhotbah kepada kita dari satu jemaat di Tesalonika. Di dalam situasi ini, jemaat Allah yang hidup, kita akan punya iman yang bergema, iman yang bergaung, iman yang terdengar kemana-mana. Dan kita belajar dari satu jemaat di situasi yang sangat-sangat tidak ideal, tetapi luar biasa. Kalau kita lihat perjalanannya di buku Kisah 16, 17, 18, di sana kita tahu perjalanan Paulus di misinya yang kedua. Kita tahu di awal-awal dia sebenarnya mau ingin ke Asia, tetapi Roh Kudus menghalangi dan mengarahkan dia ke Makedonia. Kita tahu di dalam mimpi dia melihat ada orang Makedonia melambai-lambai, menyeberanglah kemari. Dituntun oleh Roh Kudus. Itulah misi, tuntunan Roh Kudus. Dia pergi di Filipi, tadi juga komuni kita dari Agus dan Silvi berbicara di Filipi. Paulus di penjara dan dilepaskan secara ajaib. Kemudian dia lanjut ke Tesalonika. Di Tesalonika 3 minggu atau 3 sabat dia berkhotbah di sinagog. Baru 3 minggu mulai terjadi iri hati dari Yahudi dan mereka bergabung dengan penjahat-penjahat hanya untuk membunuh Paulus. Kita nggak tahu berapa lama dia persis di sana, tapi mungkin hitungan minggu atau paling lama bulan. Dan kemungkinan harus menyingkir segera ke Berea. Di sanalah muncul kata-kata Yahudi di Berea lebih baik hatinya dari Yahudi di Tesalonika karena lebih terbuka kepada firman. Di Berea kemudian dia juga harus menyingkir karena Yahudi yang dari Tesalonika datang juga ke sana mengejar dia. Paulus meninggalkan di Berea Silwanus dan Timotius untuk mereka memperhatikan jemaat Berea dan juga Tesalonika yang baru beberapa minggu terbentuk. Kemudian dia pergi ke Athena dan setelah itu di Athena kita tahu dia berkhotbah di Areopagus dan ditertawakan, diejek di sana. Kemudian dia pergi lagi di Korintus. Di Korintus dituliskan Paulus dalam kelemahan, takut dan gentar. Seorang rasul juga bisa mengalami satu situasi yang tidak ideal, bertubi-tubi. Dan dia merasa gentar, takut, dan dalam kelemahan. Apa yang menarik? Hal yang sama bisa terjadi kepada kita, murid-murid Yesus, jemaat Allah. Kita beribadah kepada Tuhan, memutuskan sesuatu yang benar, dan terus hidup benar. Tetapi kita sampai pada titik, semua mengecewakan keadaan. Tidak ada hasil. Kita berasa, kan ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Allah. Tapi kenapa keadaan ini seperti ini? Dan itu menguras iman kita. Dan kita mulai kecewa. Di Korintus datanglah Timotius membawa kabar tentang satu gereja, yaitu Tesalonika. Kabar baik, amin. Dikatakan gereja itu bertumbuh kuat dan bahkan berpengaruh. Dari Korintuslah surat ini ditulis oleh Paulus untuk mendewasakan jemaat itu, untuk melanjutkan pertumbuhan jemaat itu. Dan saya suka di dalam suratnya yang 2 kali kepada Tesalonika, dia menyebut jemaat itu sebagai jemaat di dalam Allah dan Tuhan Yesus. Itulah alamat mereka. Hari ini, bukan Tesalonika alamat jemaat itu. Bukan tempat. Tetapi di dalam Allah dan di dalam Yesus. Kalau saya hari ini menulis surat kepada brother sister, kita ada 7 gereja hari ini. Ini jadi mirip-mirip di Wahyu jadinya. Yang beribadah ini. Apa alamat kita? Ketika ditulis kepada Depok, apa alamat spesifiknya? Kota Depok, Jalan Margonda, atau dikatakan jemaat di dalam Allah dan Yesus. Apakah itu alamat kita? Di Bogor, semua, apakah itu alamat kita? Paulus melihat satu jemaat
yang dia dengar kabar. Dan dikatakan di 2 Tesalonika, justru jemaat ini membuat Paulus terhibur. Kata-kata Paulus seperti ini, kami seperti hidup kembali. Seperti hidup kembali. Paulus dari kekecewaannya terhibur oleh jemaat Tesalonika. Wow. Apa yang paling menghibur bagi seorang pemimpin? Ketika berada sister kuat di dalam iman. Dikatakan di 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Makedonia dan Akaya itulah provinsi, kota yang besar. Jadi Tesalonika ada di antaranya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kita nggak perlu sebutkan apa-apa lagi. Karena orang di mana-mana, dikatakan di New Living Translation, wherever I go, we find people telling us about your faith in God. Kemana saja kita pergi, ketemu di mana, di warung kopi, di mana, semua orang menceritakan imannya orang-orang Tesalonika, jemaat di Tesalonika. Wow. Apa yang orang hari ini ceritakan tentang kita, brother sisters? Bergema hari ini. Apakah COVID yang bergema? Pandemik yang bergema. Bukan kita mengabaikan itu. Tetapi jangan kita lupa di tengah situasi ini apapun itu. Data yang dirilis oleh GKD udah 700-an lebih. Saudara-saudari kita yang terpapar. Ini sangat banyak. Ada beberapa yang bahkan telah meninggalkan kita. Ada beberapa yang dirawat di rumah sakit. Ada yang lagi kritis. Tapi apakah ini menguras, menghentikan iman kita? Inikah yang bergema di grupnya kita, di dalam PDG kita, atau iman yang bergema? Iman jemaat kepada Allah. Inilah yang kita mau bergema hari ini. Amin. Saya sangat bersyukur bersama sahabat, teman sepelayanan di sini. Thank you untuk Pendeta Frankie, Pendeti Ibu Erli, yang terus menguatkan kita. Setiap minggu memberikan kita arahan. Memberikan iman di sana. Kita butuh iman banyak. Dan para pelayan dan jemaat. Tetapi satu hal yang menghibur kita. Bukan hanya itu. Saya melihat begitu luar biasa jemaat. Tidak goyah imannya. Satu sama lain. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Serve the living and true God. Ini adalah kualitas iman yang bergema. Kualitas pertama dari jemaat Tesalonika adalah mereka berbalik dari berhala, karena sebelumnya mereka mungkin banyak melayani tapi bukan Allah yang hidup, Allah yang mati, berhala namanya. Dan mereka berbalik dari semua berhala-berhala itu untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Amin. Iman apa yang akan membuat kita bergema kepada Tuhan hari ini? Yang pertama, melayani Allah yang hidup dan benar. Serve the living and true God. Hari ini, kita bisa berpikir seolah-olah Tuhan kita dalam situasi ini bukanlah Tuhan yang hidup. Ya, bukanlah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang benar. Kenapa? Ini penting. Saya hari ini masih terus melayani Allah yang hidup dan benar. Kenapa Allah yang hidup? Penting kita mengerti. Allah itu aktif. Dia tidak tidur dalam situasi ini. Allah kita
Allah yang mengerti situasi ini. Merasakan, Pak Prengki kemarin udah bicara tentang bagaimana Allah yang hidup itu udah dijelaskan. Indranya itu berfungsi dalam situasi ini. Tetapi dia tidak hanya cukup Allah yang hidup, mengerti perasaan kita, tetapi dia juga adalah Allah yang benar. Dia tetap benar dalam situasi ini. Dia tidak dipengaruhi oleh perasaannya. Cara dia melihat situasi, judgment dia terhadap situasi, respon dia terhadap situasi kita hari ini. Tidak hanya mengikuti, oh dia hidup seperti kita, tetapi dia juga adalah true God, selalu di dalam kebenaran. Hari ini kita melayani Allah yang hidup dan benar. Slide, oke, thank you. Ini agak ini ya. Oke. Lah, kok jalan-jalan sendiri dia. Sekarang slide pun slide yang hidup. Ini slide-nya hidup. Di ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Wow, mereka menerima firman Allah. Dikatakan, you didn't think of our words as mere human ideas. You accepted as the very word of God. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita nggak menerima itu hanya sebagai ide manusia yang membawakan itu, mau pemimpin, pelayan, brother sister kita, siapapun. Ketika dibukakan firman Tuhan, penerimaan kita akan firman itu bukanlah sebagai ide manusia. Bukanlah itu sebagai ide yang menyukakan hati, sesuai dengan keadaan. Tetapi itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tidak berhenti sampai katakan itu perkataan Tuhan yang hidup. Iya, perkataan Tuhan yang hidup. Saya setuju, saya agree. Tapi dikatakan itu bekerja di dalam saya. Itulah artinya saya melayani Tuhan yang hidup dan benar. Saya membiarkan Tuhan itu mengerjakan di dalam diri saya kebenaran firman-Nya di dalam situasi ini. Amin, brother sisters. Ketika saya ada di rumah sakit 10 hari isolasi, hal yang paling sulit bukan COVID. Itu kan sesuatu yang udah fakta dalam hidup saya. Hal yang paling sulit bukanlah proses penyembuhan, itu udah tugasnya dokter. Udah jelas prosedurnya. Hal yang paling sulit bukan obat. Hal yang paling sulit adalah menjaga pikiran saya tetap percaya Tuhan hidup, Tuhan ada di rumah sakit bersama saya, dan Tuhan mau saya benar menertibkan seluruh pikiran saya. Hal yang paling menghibur saya adalah saya berada di ruangan kecil yang harusnya kapasitas untuk 3 orang. Karena situasi waktu itu kapasitas menjadi 5 orang. Dimasukkan orang yang COVID yang baru. Dan saya pun nggak tahu kami ini bawa varian apa. Kami hanya dibatasi oleh tirai rumah sakit. Saya bisa rasakan napas orang di sebelah, keadaan orang di sebelah. Dan kami seperti bertukar napas di satu tempat yang kecil. Gimana mau sembuh? Ini seperti di penjara, semua tertutup. Satu hal yang menghibur saya secara psikologi adalah saya lebih baik dari yang 4 orang tadi karena saya berada di jendela. Saya menghadap keluar, saya masih terkoneksi dengan dunia luar. Tapi yang paling sulit adalah menjaga pikiran saya, menjaga hati saya, mengarahkan dan menertibkan untuk selalu benar. Tuhan bekerja menyembuhkan saya dalam setiap proses itu. Saya tidak menaruh kepercayaan saya hanya kepada proses yang udah ada. Tetapi saya percaya Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita kuat hari ini. Brother sisters, dari awal tahun, Pendeta Prengki menekankan kita, ini jadi culture, personal time with God. Bisa nggak itu menjadi culture? Menjadi bagian dari activity kita setiap hari.
tanpa bolong, tanpa gagal. Tetapi ada yang jauh lebih daripada itu cara kita merespon firman. Kita menerima itu enggak setiap hari perkataan Allah kepada kita. Titah Allah, sabda Allah, tuntunan Tuhan di tengah situasi ini. Dan membiarkan itu bekerja di dalam diri kita. Itulah kita melayani Tuhan. Saya adalah pelayannya, Tuhan adalah tuannya. Sangat mudah dalam situasi ini, Tuhan agak kita sampingkan. Yang menjadi Tuhan apa? Kesusahan, kesakitan, kedukaan, kekecewaan, ketakutan, keraguan. Kita bisa tambah lagi K. Dari 6K, 5K, 7K, semua. Banyak hal. Tetapi yang penting adalah hari ini ketika kita mengalami kesusahan hidup, kesakitan, kedukaan, kekecewaan, ketakutan, keraguan, apapun itu daftar panjang yang kita punya. Apakah kita tetap melayani Allah yang hidup? Kita pelayan Tuhan. Jemaat itu dikatakan pelayan Tuhan. Tidak disebutkan di Tesalonika, Silwanus, Timotius, Paulus pelayan Tuhan. Tetapi mereka melayani Tuhan. Atau kita balik kepada berhala, kesusahan, kesakitan, kedukaan, kekecewaan, ketakutan, keraguan. Itu jadi berhala kita dan menghalangi kita melayani Tuhan kita. Brothers and sisters, sangat banyak yang bisa mengganggu pikiran kita. Bukan hanya COVID. COVID ini mungkin akan berlalu ya bentar lagi juga akan lewat kok. Tetapi ada banyak hal virus-virus lain yang menjadi berhala dalam hubungan kita. Kalau kita tidak melayani Tuhan yang hidup. Tuhan kita hidup dan selalu benar. Amin, brothers and sisters. Yang kedua, apa yang membuat iman mereka bergema? Di 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Dikatakan di sana di NLT, to live in a way that pleases God. Hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Cara hidup kita di setengah situasi segala hal yang terjadi. Kita tetap hidup menyenangkan Tuhan. Wow. Menyenangkan Allah. Dia berbicara, sanctified to please God. Apa maksud yang menyenangkan Allah dalam cara hidup kita hari ini? 1 Tesalonika 4 ayat 3a dan 8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Ya 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Apa yang saya suka dari jemaat Tesalonika? Tentang iman, mereka mengambil segala sesuatu itu mutlak. Tadi waktu mereka menolak firman, bagi mereka itu menolak Tuhan. Menerima firman berarti menerima perkataan Tuhan. Sekarang pengudusan atau kekudusan hidup bagi mereka, kalau kita menolak itu, refuses to live by these rules is rejecting God. Ketika kita hari ini melihat kekudusan hidup, cara hidup yang kudus, cara hidup yang terpisah dari dunia, kita melihat itu opsional atau kita melihat itu sebagai keharusan. Cara hidup. Justru kita kehilangan identitas kita kalau di dalam situasi ini tidak terjadi proses pengudusan dalam diri kita. Amin. Hal-hal yang gampang sekali trigger kita adalah begini. Kita menghadapi itu pasti semua. Kita dapat arahan dalam berminggu-minggu ini tentang Satgas ya. Bagaimana kita menangani COVID ini dan segala dampaknya di dalam jemaat. Kita selalu dapat arahan. Setiap meeting hari Selasa, dapat arahan.
Dan itu kita teruskan kepada pemimpin, PDG leader, semua, dan kepada jemaat. Arahan itu mulai dari yang kita bagaimana pencegahan. Bagaimana kalau kita home care, bagaimana kalau critical care harus ke rumah sakit. Kita buat itu. Hari ini tadi kita bicara 6M. Ada yang bilang 6M, 3M, apalah pencegahan semua. Salah satu yang kita kejar sekarang, brother sister, kita terus encourage brother sister untuk vaksinasi. Vaksinasi. Karena itulah yang membantu saya juga tidak drop. Saya sudah 2 kali divaksin, itu sangat membantu. Tetapi kita menemukan banyak juga pikiran-pikiran yang hoax, negatif, ketakutan di dalam pikiran brother sister. Kalau saya divaksin, saya nanti bisa mati. Ada kita temukan, ketemu brother sister, kita udah yakinkan, kamu divaksin brosis dengan berbagai alasan. Dan luar biasa, di Bogor ada luar biasa, brother kita, wah, maco banget dibilang. Alasannya cuma satu, nggak mau divaksin. Takut jarum suntik. Wah, wow. Nanti saya bilang, kalau kamu takut disuntik bro, kita ganti aja, kamu jangan disuntik. Kita paku aja. Kita besarin suntikannya, dipaku seperti Kristus di lengannya, baru dimasukin infusnya. Itu alasan. Ada lagi yang mengatakan, bro, saya tidak tahu di mana daftar, kita daftarin. Brother sisters, saya mau mengatakan, ini adalah cara hidup kita yang kudus. Karena kita menjaga bait Allah yang kudus, itu tubuh kita sendiri. Jadi kalau ada nasihat itu, mari kita ambil bersama-sama. Kita mau divaksin? Tidak mau. Tapi setelah itu nanti, kita kena COVID, kan tetap juga urusan lebih susah. Kenapa kita takut kalau ada 1-2 data yang mengatakan akibat divaksin orang meninggal, tetapi ribuan orang meninggal karena COVID, itu tidak mengubah pikiran kita. Ada yang salah. Saya mau katakan, semua arahan itu adalah bagian dari kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saya mau kasih keyakinan ini kepada kita. Inilah cara hidup kudus. Karena ini kehendak Tuhan. Supaya kita punya cara hidup kudus. Perlakukan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Amin. Pengudusan. Wow. Dikatakan tadi, pengudusan itu harus terjadi. Memang sudah kita lakukan, dikatakan tadi, Tesalonika itu juga sudah melakukan, tetapi lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Wow. Saya enggak mengatakan jemaat tidak hidup kudus, tidak. Kita adalah orang-orang kudus. Tetapi bisa loh, kesungguhan kita itu merosot, menurun. Secara pribadi, kita temukan di pasal 4 dan pasal 5, di sana instruksinya banyak sekali, di sana dijelaskan satu persatu. Secara pribadi hari ini, menjauhi percabulan itu untuk pribadi. Mengurus persoalan sendiri, bekerja keras mencukupkan diri kita. Sebentar ini kita juga udah mengalami dampak ekonomi dari pandemi. Kita akan berjuang secara gereja, secara jemaat. Tetapi dikatakan secara pribadi itu adalah proses pengudusan ketika kita menghadapi persoalan kita sendiri, kita tidak menghindar, kita tidak menyerah, kita bereskan, kita bekerja keras, mencukupkan apa yang ada dengan situasi yang ada. Amin. Itulah proses pengudusan. Di dalam pernikahan kita hari ini, wah ini menikah agak bahaya nih. Bisa lebih banyak ribut. Bisa lebih hawa nafsu, apa? Ngegas. Apa-apa ngegas. Saya sama istri juga kadang-kadang, wah ngegas aja. Karena situasi ini tidak mudah bagi kita. Tetapi di dalam pernikahan kita hari ini, masih terjadi enggak pengudusan satu sama lain? Ketika pasangan mulai ngegas, kita kuduskan pasangan itu. Kita hormati, respectful di dalam pernikahan. Amin. COVID akan terbentengi. Bahkan ketika masuk COVID ke dalam pernikahan, jangan COVID itu seperti orang ketiga. Seolah-olah kalau COVID masuk ke satu orang, aib dan seperti itu selingkuh. Jangan kita melihat seperti itu. Waktu saya COVID ya, cinta saya sama damai luar biasa. COVID itu dari bahasa Papua.
COVID. Ko itu kau. COVID itu artinya lah, pakai P kalau di Papua. Ko pilih di hati. Itu COVID namanya. Jangan kita gara-gara itu pernikahan kita hilang. Jadi apa-apa marah, kesal. Kenapa? Karena kita terisolasi. Menjaga jarak, amin, kita menjaga jarak. Tetapi bukan berarti menjaga jarak secara rohani, secara kasih, secara fisik aja jaga jarak. Amin, brother sisters. Persaudaraan, wow, persaudaraan menjadi berkurang. Tidak, penuh kasih. Saling membangun, kuatkan yang lemah, tegur yang tidak tertib. Saling mengampuni atas segala kesalahan. Inilah proses pengudusan yang harus terjadi terus-menerus di dalam hubungan kita. Karena ini bagian dari kita. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini saya hargai banyak juga brother sister pemimpin. Kemarin kita di Bogor ya, ada brother kita yang gak ada tempat isolasi. Rumah sakit penuh kalau mereka di rumah. Tapi saya hargai brother kita. Boleh itu kantorku kita sulap. Saya hargai Victor Lucy, brother kita. Ini orang kalau udah lihat orang sakit ya, lihat ada masalah ya, mereka berdua cepat bergerak. Mau jam malam pun ini Mahesa tidak ada tempat untuk kita bisa isolasi. Saturasi udah turun. Ini udah jam 3 malam. Hui Cai turun tangan. Ini Hui Cai lagi kita fokus ke Mahesanya. Victor lagi urusin rumah sakit. Di sini bro kita tembusin, kita coba. Dipaksa waiting list. Masuk. Itu cara kita. Persaudaraan. Wah, Mahesa juga gak gampang bagi orang yang mengalami. Karena dia udah bayangkan, dia udah ditolak. Satu kali dia masuk ke rumah sakit, dia disuruh di IGD 48 jam duduk di kursi roda. Setelah itu disuruh pulang sama dokter. Karena dianggap Mahesa bukan terlalu kritis, ada yang lebih kritis dari yang lain. Ini yang kedua lagi jam 3, harus ke rumah sakit yang sama. Saya harus katakan, bahkan saya harus bicara dengan menangis di hati saya. Untuk menegur dia. Bro, kalau kamu nggak jalan, berarti kamu menyerah. Itu udah 3:30 pagi. Dan saya bersyukur, brother kita akhirnya 48 jam IGD, ada lagi kamar transisi 2 hari, setelah itu baru dapat ruangan dan sekarang dirawat di sana. Itu membuat kita lebih tenang. Tapi apakah ada juga hal-hal yang dalam situasi ini kita salah merespon? Ada. Kemarin saya ketemu brother kita Andika. Setelah COVID sembuh, dia lanjut dengan stroke. Kadang-kadang Andika itu bisa, kalau brother bilang, semangat bro, jangan menyerah bro, terus semangat. Bagi Andika, tujuan kita lah berikan semangat. Tapi bagi dia, karena kamu nggak ngerasakan, gimana semangat jalannya, bisa juga begitu. Di dalam area ini, persaudaraan kita juga kita harus saling mengampuni. Saya selalu katakan kemarin ke Andika, walaupun saya duduk, bro, kamu harus terima apapun kata-kata brother, sister, itu kasih. Waktu saya di rumah sakit juga, brother, sister, ini Jabodetabek lagi kasih saya saran. Minum ini bro, kalau ini minum, semua jadi dokter buat saya. Dan saya bisa marah, kok semua kasih saran, emang enak? Enggak. Saya bersyukur brother saya mengambil resiko, memberikan saya nasihat, menjadi dokter, karena peduli sama saya. Nasihat hari ini dari saudara-saudari kita, apakah ini kita anggap sebagai proses pengudusan bagi kita satu sama lain? Terima aja. Ya udah, kita nggak berarti kalau semua menyarankan kita, ada 20 brother sister menyarankan kita minum jus dan 20 macam buah. Bukan berarti kita harus minum semua buah itu, bukan itu maksudnya. Tapi jangan sampai kita salah persaudaraan menjadi rusak hanya situasi ini. Apalagi kadang-kadang kita yang menderita juga, kok aku nggak diperhatikan. Brother sisters, cukup 1 WA. Kalau susah nulisnya, saya selalu katakan ke jemaat gini. Kalau susah nulisnya, nggak usah panjang, gini aja. Aku saya bilang 3 huruf aja. Kalau ke brother bilang aja, bro, berarti saya tahu itu sesuatu. Saya selalu katakan begitu, itu aja kalau susah. Bilang bro aja, saya mengerti maksudnya, berarti saya harus hubungi kamu. Kalau ke damai bilang sis aja, kami akan mengerti maksudnya.
kami akan hubungi kamu. Karena nggak gampang menceritakan juga. Nggak gampang mengetik. Saya nggak tahu kalau COVID itu susah ngetik biasanya ya. Buka WA pun susah biasanya. Tapi ini adalah proses pengudusan kita karena kita semua mau dan bersungguh-sungguh untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Wow, di NIV juga saya suka kata-katanya, your daily life may win the respect of outsiders. Cara hidup kita sehari-hari, setiap hari memenangkan rasa hormat dari orang luar sana dan melihat jemaat Allah yang hidup ini, cara hidupnya itu di tengah COVID, di tengah situasi apapun, penuh respek orang. Tidak direndahkan kita. Tidak dianggap tidak berdaya. Justru respek cara hidup kita. Di NLT juga dikatakan, people who are not believers will respect the way you live. Wow. Cara hidup kita tadi yang kita mau ambil dalam situasi ini, iman kita bergema karena apapun keadaan, kita selalu percaya dengan mutlak. Saya melayani Allah yang hidup dan benar. Amin. Itu membawa dampak iman kepada orang lain. Dan saya mengatakan apapun keadaan saat ini, saya mau menyenangkan hati Tuhan saya. Amin, jemaat. Dan orang bisa melihat proses pengudusan itu. Orang luar. Dan kita tidak bergantung kepada mereka. Justru sebaliknya kita mempengaruhi mereka. Di dalam hal iman. Orang dunia bergantung kepada kita. Dinyatakan anak-anak Allah katanya. Semua makhluk menunggu di buku Roma. Saat anak-anak Allah dinyatakan. Bergantung kepada kita. Brothers sisters. Jakarta, Jawa Barat, Bali, Ambon, Papua. Apa yang akan bergema ketika kita berbicara satu sama lain? Iman yang bergema atau hal lain? Justru inilah kesempatan iman kita itu benar-benar kepada Tuhan dalam situasi ini. Akan sangat disayangkan, COVID sudah kita jalani 1 tahunan lebih ya. Tapi tidak membangun iman kita kepada Tuhan. Semua area-area yang lain kita bergantung di luar Tuhan. Itu keropos semua. Rapuh semua. Dan saatnya hari ini, sebagai jemaat Allah yang hidup, kita punya iman yang bergema. Melayani Allah yang hidup dan benar. Menyenangkan Allah dengan pengudusan hidup kita. Amin. Saya mengasihi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tidak ada yang bisa mengubah. Engkau tetap Bapa dan kami tetap anak-anak-Mu. Situasi apapun tidak bisa mengubah kasih-Mu. Bantu kami menerima dengan mutlak dalam situasi ini. Kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang hidup juga. Untuk kami memiliki satu iman yang kokoh dan mutlak. Hidup kamilah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Cara hidup kami setiap hari untuk berkenan, menyenangkan hati Tuhan melalui proses pengudusan yang terus terjadi lebih sungguh-sungguh dari hari ke hari. Saya berdoa supaya Engkau Bapa berjalan bersama kami. Bukakan hati pikiran kami bahwa firman-Mu itu bekerja di dalam diri kami, memproses diri kami untuk kami terus mempersembahkan tubuh kami melayani Tuhan. Dan cara hidup kami juga mengalami pengudusan dan berdampak secara iman, bergema iman kami kepada sekitar kami. Mungkin dalam hal yang paling kecil, kepada keluarga, kepada teman,
kenalan, jemaat, atau bahkan kota kami. Tuhan, biarlah Engkau menggemakan firman ini juga di dalam diri kami. Dan kami mau mengambil sebagai perkataan Tuhan. Dan kami juga mau mengambil cara hidup pengudusan sebagai cara yang Tuhan berkenan. Berkati kami semua. Di dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa.